Assalamualaikum teman-teman. Ini ada paket masuk lagi teman-teman. Ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini dari Lampung Utara teman-teman. Ini alamatnya Waikanan Bumi Agung, pengirim atas nama Agil. Ini nggak tahu isinya kit apa teman-teman. Nanti akan saya bongkar dan saya cek itu kerusakannya seperti apa. Simak terus teman-teman, jangan di skip supaya nanti saat pengerjaan saya tidak ada yang tertinggal atau gagal paham teman-teman. Oke, saya bongkar dulu untuk paketnya. Ini si paketnya teman-teman. Ini kelihatan sudah pernah diservis, tapi nggak tahu apa tidak jadi atau bagaimana teman. Bisa dilihat di sini di bagian trackingnya itu banyak jalur yang terbakar. Nih di bawah sini itu kelihatan teman-teman ya. Nah itu terbakar di jumper menggunakan kabel. Terus di sini juga seperti itu. Nah itu ini jalurnya sampai terkelupas, di jumper pakai kabel juga. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini jalurnya terkelupas. Terus di sini juga seperti itu. Jadi ini kit dikirim kondisinya sudah seperti ini teman-teman. Untuk transistor finalnya sudah tidak ada. Untuk MOSFET trackingnya juga sudah tidak ada. Terus untuk dioda ini juga sudah tidak ada teman-teman. Jadi dikirim dengan kondisi seperti ini. Oke, nanti langkah pengerjaannya ini harus diteliti dulu teman-teman. Mulai dari AB nya. Kalau AB nya sudah bisa normal, nanti lanjut ke bagian tracking. Karena kondisinya seperti ini harus dicek dengan teliti teman-teman, karena banyak jalur yang terbakar. Oke, simak terus teman-teman, jangan di skip supaya teman-teman paham. Ini untuk PSU nya sudah saya pasang teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau dapat servisan kelas TD itu sebelum melangkah ke tracking itu harus dipastikan dulu bagian AB nya teman-teman. Kalau bagian AB nya normal berarti berani lanjut ke bagian tracking. Terus di sini akan coba saya kasih tahu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapatkan power class TD itu jebol, untuk transistor final sama MOSFET nya yang paling utama harus dicek itu di area sini teman-teman. Ini transistor ini dua, terus sebelah sini ada dua juga. Ini transistor ini wajib harus dicek dulu. Terus transistor ini yang ada pendinginnya dua ini wajib juga dites. Itu harus dilepas dari PCB teman-teman, karena ini sering terjadi short halus. Jadi kalau nempel di PCB ini kelihatan sepertinya tidak short, tapi setelah dilepas dites ternyata short teman-teman. Terus ini transistor muting ini wajib juga ini dites, dicek kalau mendapatkan kasus STD short atau jebol. Dan untuk area ini transistor ini jarang rusak teman-teman. Ini jarang sekali rusak yang part ini. Terus resistor ini teman-teman, ini wajib juga. Ini ada resistor 1 ohm ini wajib dicek, ini sering terjadi putus.
Terus di sini juga ada resistor 1 ohm. Ini wajib dicek juga. Nah, ini wajib dicek. Nah, setelah komponen-komponen yang saya tunjuk tadi sudah normal, berarti siap untuk kita cek. Oke, saya cek dulu untuk biasnya. Ini untuk biasnya, ini rel negatif teman-teman, terbaca 027 sekarang. Ini rel positifnya 030, 031. Coba di rel negatifnya 033. Nah, sudah normal teman-teman. Ini untuk bagian AB nya, karena ini tadi saya cek tuh untuk bagian AB nya normal. Ini berarti kerusakan ada di bagian trackingnya. Oke, saya coba pasang MOSFET nya dulu teman-teman untuk pengecekan bagian trackingnya. Ini MOSFET nya sudah saya pasang teman-teman. Hanya saya pasang satu untuk rel negatifnya, dan rel positifnya juga satu itu teman-teman. Oke, sekarang lanjut, apakah trackingnya sudah bekerja. Saya nyalakan power supply teman-teman. Saya cek untuk tegangan standby nya udah keluar 8,7 volt teman-teman. Ini untuk rel negatifnya, dan untuk rel positifnya saya cek keluar 9,4. Selisih sedikit wajar teman-teman. Ini usahakan kalau tes tracking itu jangan dikasih pendingin teman-teman. Pegang, kalau tidak hangat sama sekali berarti untuk trackingnya sudah normal. Ciri-ciri tracking itu sudah bisa start, minimal teman-teman tegangan standby harus 7 volt. Kalau di bawah 7 volt, 6,5 atau 6,7 itu belum start. Pasti untuk MOSFET ini kalau dipegang panas teman-teman, walaupun toh belum dikasih beban. Oke, ini powernya sudah normal, dan di sini akan saya sedikit jelaskan teman. Untuk kerusakan bagian tracking, sering teman-teman tanya di tegangan standby tidak keluar. Ini kadang-kadang teman-teman sudah lakukan pergantian PWM, ini PWM diganti semua, tetap tidak mau start atau tidak keluar. Terus resistor ini diganti, 12 kilo ini sudah dicek tidak putus. Resistor 100K dicek tidak putus. Terus ini IC 6N137 ini sudah diganti tetap. Itu teman-teman kalau dapat kasus seperti itu bisa lakukan pergantian MOSFET totem ini teman. Karena MOSFET totem ini kalau tidak ori itu pasti akan terjadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau di tester sepertinya normal, tapi dipasang tidak bisa start. Itu coba teman-teman ganti dengan yang baru. Terus jangan yang abal-abal teman, atau yang KW, beli yang ori usahakan. Karena terkadang kita terkecoh beli baru tapi ternyata dipasang tetap tracking itu tidak bisa start. Itu sering terjadi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup videonya, bisa nanti saya sambung ke video-video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton channel saya.
Di sini tujuan saya membuat video bukan sok pintar atau menggurui, ini hanya sekedar berbagi pengalaman untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya. Mungkin kalau untuk yang sudah senior atau pakar di Powerclass TD bisa di skip saja, atau bisa berikan masukan apabila ada penjelasan saya yang tidak pas, bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.